Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dari kelas 11D Teknologi Farmasi presensi 13. Di sini saya izin menyampaikan khutbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari setitik air, lalu Dia menjadikannya keturunan dan kekerabatan. Dia adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah yang Maha Esa, tidak sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad merupakan hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat tadim dan kesejahteraan atas junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, utama penciptaan makhluk hidup, dan atas keluarga dan sahabatnya, dengan limpahan rahmat takdim serta kesejahteraan yang banyak. Setelah itu, wahai yang hadir, aku mewasiatkan padamu dan diriku untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya itu merupakan kemenangan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan sekali-kali janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri pada Allah. Ketahuilah bahwa nikah itu adalah sunnah dari beberapa sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, adapun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Dan beliau bersabda lagi, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan menafkahi keluarga, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. Dan beliau bersabda lagi, istri yang baik adalah wanita yang mengembirakan hatimu ketika dipandang. Jika kamu perintah, ia menaatimu. Apabila kamu tiada, ia mampu menjaga kehormatan dirinya dan hartamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Semoga Allah memberi berkah kepadaku dan kepadamu demi Al-Quran yang agung, dan memberi manfaat kepadaku dan kepadamu terhadap apa yang ada di dalamnya dari ayat-ayat dan peringatan yang bijak, dan semoga Allah menerima dariku dan darimu dalam membacanya, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
aku katakan perkataanku ini dan mohon ampun pada Allah yang Maha Agung untukku dan untukmu, untuk kedua orang tua dan guru-guru, serta untuk orang Islam lainnya. Maka mohonlah ampun padanya, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian khutbah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.